kepada Tuhanmu. Caranya apa? Sholat tobat itu mohon ampun kita. Apa balasan, apa reward, apa hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sholat tobat itu? Allah sebutkan, wa yumditkum bi amwalin, maka niscaya pasti akan aku lipat gandakan harta kalian. Jadi harta kita oleh Allah dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Kalau ibu nanti baca itu ada 5 sebetulnya, 5 balasan yang diberikan Allah. Tapi karena hajat kita kan yang utama kan ini harta. Ya udah, Allah janjikan ini. Yakin nggak? Harus yakin, karena Allah pasti menepati janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melupakan, mengingkari janjinya. Kalau yang lain-lain ada mungkin sudah janji mau ikut ngangsur akhirnya kabur. Janji. Nah, kalau kondisi seperti ini saya masa bisa 10 miliar dari mana? Yakinkan kekuatan itu dengan salah satu ayat di surat Yasin. Apa itu? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah menghendaki ibu bisa dapat modal, dapat dana 10 miliar tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jaminan, Allah berkehendak, Allah mudah, tinggal ucap kun, jadilah, maka jadi. Itu yang harus kita yakinkan. Itu hubungannya sholat tobat dengan hajat kita terkabul. Dari subuh, setelah subuh sampai saya mau tidur. Jadi maghrib kan yang 18. Nanti habis sisa misalkan belum selesai misalkan lanjutkan habis sisa mau tidur. Bisa? Insya Ya. Allah. Nah, kenapa sih Pak Haji mesti sholat tobatnya 68 kali? Nanti mbaknya lihat di YouTube-nya Pak Nasrullah atau di TikTok-nya Pak Nasrullah, itu setiap dia ngucap itu kejadian. Coba terangin Bos, apa yang dia inginin, apa yang diketipin. Iya. Jadi pengalaman Pak Nasrullah setelah mempraktekkan sholat tobatnya 57 kali, hajat pertamanya 21 miliar clear tercapai. Yang luar biasa lagi, beliau lihat tanah di depan rumahnya itu jadi milik saya, jadi milik. Baru batin mengucapkan kejadian. Dan ini dibuktikan juga oleh pasien Pak Haji, tamu yang beberapa hari yang lalu privat berjuta belum pernah datang ke sini, tapi dia sudah meraktekin. Beliau aslinya Klaten, rumahnya di belakang di Jakarta, Podomoro. Beliau ucapkan rumah ini cocok untuk saya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Jadi Bu, dengan praktekan yang meraktekin ilmu, belum pernah ke sini Bu, Ibu kan sekarang sudah ketemu Pak Haji. Jadi beliau ke sini hanya untuk terima kasih Pak Haji, saya sudah meraktekkan dan sudah terkabul 2 ucapan saya. Minta izin Pak Haji untuk hajat yang berikutnya. Nah, gitu aja. Yang kedua, karena kurang luas, di sampingnya ada tanah kosong, dia ucapkan lagi,
tanah kosong ini untuk perluasan pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya, dengan penuh keyakinan. Herannya, ucapan adalah doa. Yang punya tanah itu dengan bimbingan, dorongan yang diberikan Allah, nemuin dia. Pokoknya ibu yang harus beli rumah tanah saya ini. Yang lain-lain mau beli nggak boleh. Ibu jadi beli aja, bayarnya terserah kapan, DP berapa dulu, lainnya terserah ibu nanti. Kalau sudah, tadi Pak Haji tekankan tadi, ucapannya mantap, itu di situ. Bisa, ini bisa. Pak Nasrullah bisa, ini asli tamunya ke sini. Yang pertama tadi, terbang dari Denmark. Tadi Nomor satu. Iya, Denmark. Denmark itu pasien lama. Lama, 2019. Ya ini yakin kedua. aja, yakin. Di Denmark 4 tahun dia. Dia baru pulang dari Denmark tadi malam. Anaknya baru 1,5 tahun. Hajatnya terkabul. Suami dapat. Orang Denmark. Anaknya kan keguguran. Saya paksain Vaksin sedekah Pak Haji. 20 juta. Hamil. Lahir. Terus pekerjaan dapat. Gajinya 98 juta. 98 juta. Sekarang lamar gajinya 100 juta. Wow, sebulan 100 juta gajinya. Ini masih di sini kali orangnya. Nah, kenapa dia ke sini? Karena apply-nya selalu yang berikutnya gagal. Kenapa? Itu tadi kayak ular tangga tadi. Dia cerita, sudah Pak Haji, saya sudah save, sudah semua, tinggal nunggu, sudah oke dan tinggal nunggu panggilan. Tahu-tahu di reject. Gaji 100 juta. Kenapa? Tengkar sama apa sih namanya? Pripean istri adiknya. Ipar sama iparnya. Tengkar di rumah, jengkel. Ini tadi di salah satu privatnya nyampaikan ke Pak Haji seperti itu. Langsung di reject. Padahal udah tinggal masuk doang. Tinggal masuk. Nego gaji udah apa. 100. Pindah dari 98 ke 100. Nah, gara-gara kena ular. Jadi turun. Ularnya apa ularnya? Tuh, Yang 18 itu. Jadi kalau bapak ibu udah sholat tobat, udah paksain baca Quran, kepancing jengkel, kembali lagi ke 18 lagi. Padahal kan kita udah sholat tobat, udah dong, hilang dong sifat 18 gue. Jengkel, balik lagi. Ibarat kalau tukul balik lagi ke laptop. Kembali ke laptop. Kan kita udah sholat tobat. Nah itu tiap hari sholat tobatnya? iya betul. Iya. Tiap hari. Karena buat nangkal. Karena kita nggak tahu godaan kita kapan. Jadi buat nangkalnya itu. Dan saya maunya ibu sama putri tercintanya ucapannya mantap. Jadi apa yang diucap sama putri ibu itu kontrakan pasti jadi milik saya. Saya maunya tanpa beli jadi milik. Tahu gimana caranya? Itu ruko pasti jadi milik saya. Saya maunya tanpa beli itu ruko jadi milik mbaknya. Gitu, walaupun mbaknya ngajar nanti punya bimbel sendiri. Gitu. Di ruko. Bisa, harus bisa. Nanti mama yang bagian kontrol. Walaupun mama udah 60 ke atas, mama cuma ngontrol aja supaya mamanya awet tua. Bukan tua, Muda. pernah muda. Oh, pernah muda. Nah, yang terakhir, sholat tahajud wajib, baca Quran wajib, sholat tobat wajib. Nah, yang ketiga, ini lebih nggak kalah manjurnya, Mbak. Jadi mbaknya sama mama tercinta, kalau habis sholat
Jangan buru-buru angkat dari sajadah. Jadi masih pakai mukena, mama masih pakai sajadah, tangannya mama dinaikin ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya udah dikabulin, saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Saya udah punya penghasilan 10 miliar. Saya punya kontrakan 100 pintu. Saya punya ruko 20 pintu. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi ngangkat tangan tuh ada gak ayatnya Pak Haji? Coba cerita. Ya. Jadi kalau Nabi nyampaikan, ada kan pernah dengar ya? Kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan mohon sesuatu kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Allah malu. Allah malu. Pernah dengar? Ada? Pernah hadisnya. Maka ini yang kita kerjakan, bikin Allah malu. Bikin Allah malu. Dengan cara kita ngangkat tangan, Mohon, mohon, ngeluh. bukan ngeluh. Kita kebanyakan anak angkat tangan nangis tengah malam. Allah, besok jatuh tempo. Goblok. Gak kayak gitu doanya. Nangis. Kenapa harus Allah. saya? Kenapa? Gak gitulah. Enggak. Buat apa nangis di sajadah? Tapi katanya Ustadz Habib Kiai, siapa yang suruh? Nggak ada, nggak boleh. Tapi saya disuruh. Tanya dulu, utang lo sama gue sama nggak? Enggak lah. Jadi ibu bikin takjub Allah dengan cara bersyukur, dengan cara mohon ampun, dengan cara terima kasih Allah. Allah udah kabulin, saya punya kontrakan 100 pintu. Pak Haji apa bisa? Lah, ini kan sebelum ke RDAY kontrakannya berapa pintu? 6. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang kontrakan berapa? 21 pintu. Waktu ke RDAY nggak punya ruko, nggak punya. Dia praktekin ilmu RDAY, rukonya berapa? 15. Nah mau saya di hari tua mbaknya, di hari tua ibu punya kontrakan sendiri. Jadi ibu nggak ngandelin anak sama mantu, nggak minta sama anak, nggak mohon-mohon sama mantu. Lebih baik anak kita kasih, mantu kita kasih gitu, cucu kita kasih supaya kita terhormat. Makanya saya setuju dia. Makanya paksain harus di hari tua punya kontrakan, paksain di hari tua harus punya ruko. Emang ada? Lah ini udah contoh. Paksain. Nah, dari yang saya terangin ada pertanyaan enggak? Dari yang saya terangin barusan ada pertanyaan enggak? Atau ada yang susah enggak kalau dipraktekin? Enggak ya? Iya. Mama bisa enggak? Harus. Tahajud sih udah dilaksanakan. Baca Quran? Ya baca Quran tadi. Pelan-pelan Iya ditingkatin. baru 4. Ya nggak apa-apa. Sholat tobat? Sudah, tapi tidak sampai 68 baru 18 yang ininya wajib. Nah nanti paksain ya. Nah Tapi habis nggak sholat, rutin juga. ya habis sholat mama jangan buru-buru angkat dari sajadah. Jadi Iya. tetap masih pakai mukena, masih di sajadah, minimal 5 menit, paling lama 20 menit. Setiap habis sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mama ngangkat tangan bermuhajat ke Allah, mohon ampun dengan cara terima kasih Allah. Diulang-ulang, nanti Allah pasti kabulin, pasti. Nah, ada pertanyaan lagi gak mbaknya sama mama? Kalau misalnya dari subuh, dari udah mandi, udah sholat tahajud, baca Quran. Kalau misalnya kayak mama 4, kalau untuk subuh selanjutnya itu di 4 lebihin dikit, oh gitu. atau 4 lebihin dikit, atau kalau enggak pertahanin 4. Enggak Kurang nyambung. jangan. Jadi nyambung. Udah Nyambung 4 ke 5. ayat ke-5, surat ke-5, nanti nyambung surat ke-8, terus sampai khatam. Besok ulang lagi dari awal lagi alif lam mim. Contohnya sahabat Nabi terkabul, Abdurrahman Bin Auf.
Contohnya penulis buku Magnet Rezeki terkabul. Tadi ada lagi hadis Nabi, udah jelas orang yang apa tadi? Mengangkat tangan. Allah malu. Allah malu kalau nggak ngabulin. Kenapa nggak itu aja yang kita hajar? Jangan mikirin dulu pinjeman. Kenapa Pak Haji? Karena keyakinan kalah sama pemikiran. Ibarat besi kalah sama apa? Bukan sama gergaji, kalahnya sama karat. Jadi besi yang tebal kalahnya sama karatan. Keyakinan yang menggebu-gebu kalahnya sama apa? Pemikiran. Kapan ya terkabul? Nggak boleh. Pasti. Iya. Kapan ya? Atau gue kurang apa ya? Gue dijalanin ini kok belum, gue kurang apa? Jangan Nanti gitu. Allah jawab, kurang aja. Ajarin ilmu centong, manggil duit. Ya. Ajarin. Ini tambahan di waktu kita habis sholat afirmasi tadi, dilanjutkan dengan visualisasi yang tampak langsung. Kita manggil uang. Ini kasih uang bibit Pak Haji untuk jadi uang bibit namanya. Jangan dipakai untuk belanja, disimpan ya. Jangan terpaksa terus. Waduh terpaksa Pak Haji ini terus. Nanti datang lagi Pak Haji minta lagi. Iya. Iya. Pokoknya disimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali? 9. Al-Fatihah 9 kali boleh Al-Fatihah. Kemudian ucap atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim FPIY Kandang Embeng pimpinan Bapak Haji Susanto Prijwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Dengan wasilah yang saya lakukan ini, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Pembukanya itu. Terus ini biasa ngomong, ngobrol. Ini panggil yang ganteng-ganteng juga boleh, kasih nama yang cantik. Jadi kan gembira, senyum. Ini juga bergembira, menari. Jadi uang itu hadir menyatu dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi bukan orang yang ngeluh, orang mesti yang punya sifat itu. Ya, panggil. Kasih nama juga boleh. Kalau ada nama kesukaan siapa, kalau ini ganteng ya ganteng, Kasep, ganteng, 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 ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya, masuk ke kamar saya sini, masuk ke rekening saya, datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya Oh, butuh disebut. uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Datang ya, masuk ke rumah, ke kamar saya, ke rekening saya. Diulang-ulang, bacaannya diulang-ulang sampai kita ngeh gitu ya. Bersamain dengan waktu kita tadi itu. Setelah sholat. Ya setelah mbak-mbaknya ngangkat tangan ke atas, mama udah ngangkat tangan, mama di sajadah nyentongin. Ya. Tapi kalau pas ikut jamaah di masjid nggak usah dibawa. Enggak. Ya, jangan, takutnya ntar jamaah yang lain nggak ngeliat. Kenapa? Aneh ya apa? Takutnya dia telepon ambulan mah. Ada, iya, benar. Ada catatannya. 911 tolong datang dong ke masjidnya, ada pasien pulang dari Bogor gila. Sekarang lagi musimnya teh nopi, Apa? teh nopi. Yang Teh? suka ngangkatin orang. Oh iya. Ada ya. Terus Pak Haji ini yang anak saya tuh kan karena memang sudah daftar ya, Iya, yang untuk P3K itu Iya. gimana itu Pak Haji? supaya lulus. Iya. Sebelum tes wajib sedekah pembersih WC 1 juta. 100.000 satu orang. Dikasih 100 10 orang sebelum tes. Kalau ada tes yang kedua sedekah lagi 1 juta hari kedua. Kalau tesnya cuma sehari itu, hari itu doang sedekahnya 1 juta. Sebelumnya
Sebelum tes. atau Malamnya boleh, sehari sebelum. seharinya boleh 1 juta. Itu penjaga WC di mana Pak Haji? Mana aja di mall, Di masjid pasar. bisa ya? Masjid nggak boleh. Oh nggak boleh. Pom bensin, Pom bensin. pasar, Ya. mall paling enak mall. Banyak. Mall banyak, kan ada toilet ya. Iya. Kasih. Dia suruh ngaminin, Baru dikasih. baru dikasih. Kalau dia nggak ngaminin jangan dikasih. Oh. Saya punya hajat, aminin ya. Saya lulus P3K. Amin, kasih 100.000. Saya lulus P3K, amin 100.000. Nah, sambil nunggu tes itu butuh berapa hari? Kan kita nggak tahu Iya. tesnya kapan Iya. atau pengumumannya kapan. Iya. Nah, ibu kan serumah sama mbaknya. Iya. Sesering mungkin mbaknya diraupin wajahnya. Jadi mama remas alat kelamin mama, taruh di wajahnya. Lulus P3K. Saya juga begitu, Ma. Saya diremas alat kelamin ibu saya, taruh di muka saya. Pasiennya banyak. Lah ini kan salah satunya. Jauh-jauh dari Bandung. Ada lagi dari Papua. Kemarin dari Timor Leste. Jauh, Ma. Jadi diremas alat kelamin ibu saya, ditaruh di muka saya kalau pagi. Berapa kali? Pasiennya 9 kali. Oh, 9. Atau minimal sampai anaknya masuk UGD. Ini dua-duanya. Mama 1, putrinya 1. Terima Nah, kasih. saya mau, Ma, di bulan ini dipraktekin harus ada yang terkabul. Amin. Insya Allah. Paling lama 99 hari harus udah terkabul semua. Paksain. Ya. Bisa Insya Allah. cair 10 M. Pasti. Punya kontrakan kayak Haji Marco, punya ruko kayak Haji Marco, buat hari tua kita. Oke? Oke. Deal, terkabul, Ma. Terima kasih Pak. Sayang ya sama anak-anak sama cucu ya. Amin, Pak. Sayang sama mama ya. Ya, Pak sayang. Haji doakan Pak Haji. Iya dong. Sifat 18 jangan diulang, Ma. Pasti berhasil. Ini Pak, ini Sudah subscribe belum? Oh iya. dendamanya. Subscribe Iya. channelnya Ade aja official. Saya mau ada satu